Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, jemaah sehat ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Keturunannya semakin soleh dan solehah. Amin. Semangat, masih pagi ya. Masya Allah. Semoga jamaah Masjid Al-Iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimil qadir, al-alimil khabir, al-hakimil qadir, alladhi jalla 'anil syabihi wan nadir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadinil basyirin nadhir wasirajil munir, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya pada pagi ini diberikan kekuatan, kesempatan dan ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul dengan jamaah yang saleh dan salehah ini. Semoga duduk kita ini dinilai ibadah oleh Allah. Amin. Mendapatkan pahala yang tak terbatas. Amin. Semoga kita pun nanti ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah karena sungguh beruntung orang yang selalu diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, dan sungguh rugi orang yang selalu tidak memiliki kesempatan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Dan semoga kita duduk di Masjid Al-Iman ini, iman kita selalu bertambah sesuai dengan nama masjid kita ini, Al-Iman, ya kan? Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, di Masjid Al-Iman ini, iman kita betul-betul semakin kuat, iman kita semakin kokoh dan selalu bertambah. Amin. Karena jamaah yang kami muliakan, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Karena iman kita ini jamaah yang kami muliakan bisa bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berkurang, merosot, bahkan bisa hilang kalau selalu melakukan kemaksiatan. Dan semoga kita selalu terhindar dari kemaksiatan apapun itu bentuknya. Amin. Kita selalu berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini jemaah yang kami muliakan nyampe kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan Islam ini kepada para sahabatnya, lalu para sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in, lalu tabi'in para ulama, lalu Islam ini sampai kepada kita. Semoga kita betul-betul menjadi orang Islam yang seutuhnya, menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini kita tidak lama ya, sebentar saja. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk fokus dulu. Jarang-jarang ketemu sama saya ini. Oleh karenanya mohon kepada jemaah, mohon izin waktunya dan kesempatannya, mari kita sejenak bersama-sama menalaah, memrojaah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saat pagi ini fokus mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kita mengkaji ilmu tafsir tematik pada kesempatan pagi ini, merenung, meresapi, mentadabburi, menghayati salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Az-Zukhruf. Dimulai dari ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ibadi, ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Jamaah yang kami muliakan, Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Tafsir Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menampilkan sebuah riwayat yang mana isinya adalah nanti pada hari kiamat, setelah umat manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, semuanya dalam kondisi panik, kondisi ketakutan, kondisi gelisah, kondisi dalam kebingungan, faza'. Nah, pada saat itu ada seruan, ada panggilan, panggilan kegembiraan, panggilan ketenangan, panggilan pelepas dari ketakutan. Asy-Syaikh As-Sam'ani dalam tafsirnya menyebutkan dan meriwayatkan bahwa panggilan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah panggilannya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yawma, tidak ada rasa takut bagi kalian hari ini, yakni pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak perlu bersedih pada hari ini. Lalu pertanyaannya adalah, jemaah yang dimuliakan, siapakah orang-orang itu yang mendapatkan panggilan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala? Panggilan kegembiraan, panggilan kebahagiaan, panggilan yang menghilangkan kegelisahan dan ketidaktenangan itu. La khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Pada hari ini kalian tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Siapakah orang-orang itu, jemaah? Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya. Panggilan itu diuntukkan dan diperuntukkan kepada siapa? Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan panggilan itu. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa dan terhadap apa? Biayatina, tentunya beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, beriman terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Alam semesta ini merupakan tanda kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerbitkan matahari kalau bukan Allah? Siapa yang menurunkan hujan kalau bukan Allah, jemaah? Dan siapa yang menenggelamkan matahari ini kalau bukan Allah? Bumi yang kita injak setiap hari ini, siapa yang mengatur kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kurang bukti lagi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Langit tanpa tiang, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang semangat ini, kayaknya saya ngomong sendiri ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Fokus. Hadirkan hati dan pikiran di sini dulu, Ada di masjid semuanya, Jangan kemana-mana pikirannya dulu. Sebentar saja ini, Fokus. Ini harus fokus. Mohon izin minum dulu. Masya Allah. Semoga iman kita selalu bertambah. Amin. Mohon izin, mohon fokus dulu sebentar. Jamaah yang kami muliakan, alladzina amanu, ini yang akan dipanggil oleh Allah. Alladzina amanu bi ayatina, yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah seperti ayat-ayat Al-Qur'an, yakin betul bahwa Al-Qur'an ini adalah firman Allah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, merupakan wahyu dan menjadi mukjizat. Orang yang membacanya dapat pahala. Ini kita harus iman dan yakin itu. Dan juga beriman ayat kauniyah, seperti adanya alam semesta ini. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya zat yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lanjutan ayat itu? Wa kanu muslimin. Wa kanu muslimin. Dan orang pun yang akan mendapatkan panggilan kegembiraan itu, jamaah, adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam, orang yang patuh kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah,
orang yang manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan seruan ini nanti pada hari kiamat. Amin. Tergolong kepada orang yang dipanggil dengan panggilan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat, amin. Amin, semangat jemaah. Terus panggilan apa lagi kira-kira yang Allah serukan itu kepada mereka? Di dalam ayat selanjutnya ini sungguh luar biasa jemaah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ini panggilannya ini. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah kalian ke dalam surga dan keluarga kalian, pasangan kalian. Bayangkan coba. Orang yang beriman itu tadi yang dipanggil seperti ini. Orang yang Islam yang sesungguhnya yang dipanggil seperti ini. Jemaah, kalau kita ingin pergi ke Madinah, atau ke Malaysia, atau ke Turki, atau ke Singapura, atau ke Yaman, atau ke Sudan, ke luar negeri misalnya. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Banyak persyaratan. Mulai dari booking tiket. Betul? Booking tiket dulu. Beberapa hari sebelumnya. Setelah booking tiket, masih banyak persyaratan. Ada vaksin meningitis dan kawan-kawannya. Setelah dapat tiket, mau masuk ke bandara, tidak sembarangan masuk. Dicek dulu, cincin dilepas, ya kan? Ikat pinggang dilepas, sepatu tertentu dilepas. Padahal di pesawat beberapa jam saja. Tidak nyampe 5 hari di pesawat. Nah, bagaimana di surga nanti yang serba ada kenikmatannya di situ? Ada persyaratan. Perlu berjuang kita di dunia ini, jemaah yang kami muliakan. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Jarang 200 tahun jemaah. Hidup di dunia ini manusia jarang 200 tahun. Kita itu akan diganti oleh generasi setelah kita. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Amin. Menjadi orang yang beruntung. Amin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan pasangan kalian. Tuhbarun, tun'amun, tusarrun, tukramun. Kalian akan dimuliakan, kalian akan diberikan nikmat, kalian akan dibahagiakan. Masya Allah. Semoga kita masuk surga semuanya. Amin. Masuk surga tanpa hisab. Amin. Bersama para nabi, syuhada dan salihin. Amin. Keluarga kita semuanya. Amin. Tetangga kita semuanya. Amin. Dan umat Islam semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Memangnya ada apa di surga? Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Ini baru seru ini. Jemaah. Yutafu alaihim bisihaf. Setelah mereka ini ditakdirkan oleh Allah masuk surga, mereka ini dikelilingi jemaah oleh wadah-wadah yang penuh dengan makanan, dengan gelas-gelas yang penuh dengan makanan mengelilingi mereka. Nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Di dalam surga ini terdapat apa saja yang diingini dan diingini oleh hati, dimau oleh hati. Apa saja yang diinginkan oleh akal, pikiran dan hati serta jiwa kita ini ada. Jiwa kita pengen apa? Pikiran kita pengen apa? Ada. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun. Dan semua apa yang dipandang oleh mata. Tidak ada orang sepuh, orang tua di surga, Mak. Usianya seger semuanya. Enggak ada yang namanya nangis, gelisah, enggak ada. Semuanya bahagia. Ini sungguh luar biasa. Oleh karenanya sejak sekarang mari booking tiketnya. Booking tiketnya sejak sekarang. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Itu tiketnya. Harus kita betul-betul beriman kepada Allah yang sesungguhnya, Islam yang seutuhnya. Tidak main-main. Perlu berjuang, perlu serius. Semoga kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu cinta dan senang terhadap kebaikan. Enak hati dan pikiran ini ketika berjumpa dan bertemu dengan kebaikan. Mari kita cek semua hati kita, pikiran kita ketika berhadapan dengan kebaikan. Senangkah, nyamankah atau bagaimana? Lagi kan? Insyaallah semangat ini. Insyaallah enggak terasa. Banyak selawat kita, istighfar ini. Longgar memang, nah. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa taladhdhul a'yun. Jadi di surga itu jemaah yang kami muliakan, segala apa yang dipandang oleh mata itu nikmat. Tidak ada yang bikin hati gelisah. Enggak ada yang bikin pikiran kacau.
enak, Masya Allah. Dan ini mari berlomba-lomba di dunia ini yang sebentar ini, booking tiketnya sebaik-baik tiket, excellent, eksekutifnya eksekutif, Masya Allah, PPIP-nya PPIP, bookingannya, karena pengen Jannatul Firdausi A'la, Masya Allah. Wa antum fiha khalidun, dan kalian akan kekal di sana. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa tilkal jannatul lati uristumuha, itulah surga yang kami wariskan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, karena sebab amal perbuatan kalian di dunia. Nanti kalau sudah masuk surga tidak mau keluar lagi karena nikmat. Coba kita lihat dalam surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahumul jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Orang-orang yang beriman dan selalu melakukan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka itu tidak pengen keluar sama sekali di situ. Kenapa mau keluar, sudah enak, ya kan? Nah, ini usaha yang kita perlu lakukan, investasi sebuah tenaga, membuktikan kepada Allah, saatnya buktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang baik di dunia ini, jemaah yang kami muliakan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan, yang kami berikan kepada kalian, sebab amal perbuatan kalian di dunia. Insyaallah, biar tidak kita menyesal nanti. Mari sisa usia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan ini, upaya sekuat tenaga semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Di dalam surga itu nanti, jemaah yang memuliakan, terdapat banyak buah-buahan yang nikmat. Jangan bayangkan apel seperti di sini, jangankan bayangkan anggur yang seperti di sini, mangga yang seperti di dunia ini, tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Semoga kita bisa dan mampu merasakan ini. Dan nikmat yang terbesar nanti, jemaah yang kami muliakan, selain kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, nanti Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar nanti di surga itu, kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dapat ridhonya, dapat kasih sayangnya, dapat rahmatnya, dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdirkan untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini sebagai bukti bahwa penduduk surga nanti, Bapak Ibu yang kami muliakan, jemaah Masjid Al-Iman ini yang kami cinta karena Allah, akan mendapatkan surganya Allah semuanya, amin. Kemudian akan melihat zatnya Allah. Lilladzina, bagi orang-orang, ahsanu, yang melakukan kebajikan, al-husna. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya yang berjudul Jami'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Quran menyebutkan bahwa yang dimaksud dari kata al-husna di sini adalah al-jannah. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, melakukan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun, al-husna, mereka akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, makna dari kata wa ziyadah di sini adalah ru'yatullah, ru'yatu rabbih ila rabbihim, ru'yatu ila wajhi rabbihim. Jadi kata ziyadah ini adalah mereka juga bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncak kenikmatan di surga itu. Masya Allah, semoga kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga, amin. Baik, jemaah yang kami muliakan, biar seimbang, biar seimbang. Ayat-ayat tadi memberikan informasi dan maklumat kepada kita, orang-orang yang akan mendapatkan seruan kegembiraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah bangkit dari kuburnya dalam kondisi panik, gelisah serta ketakutan. Sehingga ketakutan itu hilang
ketika mendapatkan panggilan ini. Di dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-74, itu adalah keseimbangan. Allah juga memberikan informasi konsekuensi bagi orang-orang yang tidak patuh, tidak beriman, orang yang ingkar, orang yang selalu durhaka. Sebagaimana dalam firman-Nya, innal mujrimina, konsentrasi jemaah, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Innal mujrimina, semoga kita tidak masuk golongan ini. Innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat dosa, selalu bermaksiat, selalu durhaka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah, fi adabi jahannam, mereka akan berada di siksa neraka jahanam, khalidun, mereka kekal. Ini sesuai dengan amal perbuatan memang. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ingat jemaah yang dimuliakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik seketika itu atau di lain waktu. Yang jelas akan menemukan balasannya. In khairan fa khairun, jika amal kebaikannya itu adalah kebaikan, maka pun kebaikan akan dikembalikan kepada dirinya. Man amila salihan falinafsi, barang siapa yang melakukan kebajikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a falaiha, dan siapapun orangnya yang melakukan keburukan, maka balasan keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhan Anda itu zalim kepada hambanya. Insyaallah. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Jemaah, konsentrasi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat dosa, orang-orang yang durhaka, balasannya nanti di akhirat adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Oleh karenanya pikir-pikir dulu kalau mau melakukan kejahatan, mau melakukan kecurangan, pikir-pikir dulu. Lipat gandakan pikirannya jemaah yang kami muliakan. Karena seseorang yang melakukan kejahatan, kemungkaran, sesungguhnya mereka itu adalah durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya pikir dulu. La tandur ila sighril ma'siyati, walakin undur ila man asaitah. Janganlah Anda melihat kecilnya kemaksiatan yang Anda lakukan, tapi perhatikanlah kepada siapakah Anda melakukan kemaksiatan. Ini perkataan seorang tabi'in, Bilal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang semangat selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak selawat jemaah. Kalau kita baca banyak selawat, Allah akan memberikan selawat kepada orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang membaca satu selawat saja kepadaku, maka Allah akan memberikan 10 selawat kepadanya. Bayangkan coba, 10 selawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita baca selawat satu kali saja, Allah akan berselawat 10 kali kepada orang tersebut. Apa selawatnya Allah kepada hambanya? Kira-kira apa? Allah berselawat kepada hambanya, ya kan? Apa selawatnya Allah kepada kita ini? Ada yang tahu? Jemaah? Hai, jemaah, Masya Allah. Kemana pikiran ini? Apa selawatnya Allah itu kepada kita itu? Kita tadi membacakan hadis, barang siapa yang selawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Terus apa selawatnya Allah itu kepada kita? Allahumma shalli ala Muhammad juga? Beda lah. Itu selawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Kalau selawatnya Allah kepada kita adalah sana'uhu fil mala'il a'la wa rahmatuhu alaihi
Allah menyanjung kepada orang tersebut. Pasti semua kita pengen disanjung oleh Allah SWT. Buat apa sanjungan jutaan manusia kalau Allah murka? Allah menyanjung orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah juga memberikan rahmatnya. Semoga kita dapat rahmat dari Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kembali lagi kepada ayat tadi jemaah. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah, selalu melakukan kemaksiatan, maka mereka disiksa di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ingat jemaah, orang yang melakukan dosa satu kali saja, maka akan tertulis bintik hitam di hatinya. Dan bintik hitam itu tidak akan lepas, tidak akan suci, tidak akan bersih kecuali kita bertaubat kepada Allah, kecuali kita minta ampun kepada Allah, kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda wa idza istaghfara wa taba sukila qalbuhu wa idza izdadat hatta ta'luwa qalbahu." Apabila seorang hamba, jamaah konsentrasi, apabila ada seorang hamba melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, korupsi dan kawan-kawannya misalnya, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka mereka itu akan ditulis bintik hitam di hatinya. Fa idza astaghfara wa taba, apabila mereka minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, sukila qalbuhu, maka dibersihkan lagi hatinya. Makanya kalau ada orang melakukan kesalahan, melakukan dosa teledor misalnya, segera kembali kepada Allah, diampuni dosanya. Jangan takut jemaah. Tuh kok saya ini begini ya misalnya. Ada orang putus asa, merasa dosanya besar. Beruntung kalau merasa punya dosa, itu beruntung. Tapi segera kembali kepada Allah. Segera taubat. Kalau bertobat dibersihkan lagi hatinya oleh Allah. Jangan dibiarkan. Nunggu tua saja deh Ustaz. Nunggu tua saja nanti baru sholat di saf pertama di Masjid Al-Iman. Jemaah, banyak anak-anak itu meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Banyak cucu-cucu itu meninggal dunia mendahului kakeknya. Jangan mentang-mentang jasad masih muda ini, jangan. Atau jangan sampai menunggu tua, sudah segera saja minta ampun kepada Allah. Apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau betul-betul bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat semuanya. Kalau kita betul-betul bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi dalam hadis itu disebutkan tadi, wa idza zadat hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau terus-menerus melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak merasa bahwa itu adalah kemungkaran, tidak merasa bahwa itu adalah dosa, tidak merasa bahwa itu adalah kekeliruan, maka yang sangat bahaya, sampai hatinya karat, sampai hatinya keras, susah menerima kebaikan, susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat, dan ini bahaya. Hatinya keras dan ini berbahaya. Maka akhirnya fi adzabi jahannam khalidun. Kalau sudah di neraka jahanam jemaah, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Kalau sudah di api neraka, ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah. La yufattaru anhum, bayangkan, tidak diringankan bagi mereka, tidak ada keringanan Pak, Bu. Tidak ada keringanan siksa, tidak ada keringanan hukuman. Kalau hukuman di dunia mungkin ada dispensasi. Kalau masya Allah di tahanan misalnya menjadi orang baik mungkin dikurangi setahun, dikurangi setengah tahun karena berbuat baik. Ada dispensasi. Tapi kalau fi adabi jahannam la yufattar, ay la yukhaffaf, la yunqas wala yukhaffaf. Tidak diringankan, tidak dikurangi, sesuai dengan amal perbuatannya. Wahum fihi mublisun, dan mereka pun putus asa di dalam neraka itu. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk keluar jemaah. Hanya amal perbuatan yang bisa menolong. Orang dalamnya adalah amal soleh kita.
Nggak ada orang dalam. Kalau di akhirat nanti di kuburan nggak ada orang dalam. Mau bikin malaikat jadi orang dalam, jadi penolong, nggak ada. Amal perbuatan kita di dunia ini yang menjadi orang dalamnya, yang menjadi penolong kita nanti. Semoga kita senang terhadap kebaikan dan kebenaran, amin. Nyaman hati, pikiran dan akal ini terhadap kebaikan dan kebenaran, amin. Gelisah hati ini kita ketika berjumpa dengan kemungkaran, dengan kejahatan, amin ya rabbal alamin. Makanya dalam ayat selanjutnya, wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Ini jelas, wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka. Ini firman Allah jemaah. Allah yang berfirman ini melalui firman-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an. Wa ma zalamnahum, kami tidak menganiaya mereka, kami tidak menzalimi mereka. Walakin kanu humuz zalimin, tapi mereka itulah yang menzalimi mereka sendiri di dunia. Islam sudah nyampe kepada mereka, tapi mereka bandel, ngeyel, nggak mau menantang. Dari saking perihnya siksaan di neraka jahanam ini, sampai mereka ini berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, sampaikan kepada Tuhanmu, matikanlah saja kami ini, sudah nggak kuat. Dan itu tercantum dalam firman Allah di dalam ayat 77-nya. Lanjutannya tadi, wanadau, katanya mereka, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wanadau, mereka ini memanggil malaikat Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, sampaikan kepada Tuhanmu itu, matikan saja kami ini, sudah nggak kuat. Dari perihnya siksaan, panasnya api neraka itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jagalah kami ini dari api neraka, ya Allah. Lindungi kami dari api neraka dan keluarga kami, ya Allah, amin. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka, ya Allah, amin. Semangat jamaah, amin. Aminnya dari hati yang paling dalam, amin. Mana amin? Sangat semangat. Liyaqdi alaina rabbuk. Bersaking perihnya jemaah. Sedikit lagi jemaah. Ternyata ketika mereka ini mengatakan seperti itu kepada malaikat, ternyata malaikat ini tidak langsung menjawab jemaah. Bayangkan coba, begitu betapa kecewanya mereka. Kalau kita ngomong dengan orang lain, minta pertolongan misalnya, kemudian dicuekin, tidak dijawab, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan misalnya, bahkan bertahun-tahun, kesel mungkin. Ini ketika penduduk neraka ini minta tolong kepada malaikat agar menyampaikan kepada Allah agar mereka dimatikan terlepas dari sakitnya siksaan itu. Malaikat pun tidak menjawab langsung. Bahkan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya tadi, Jami'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Quran, menyebutkan malaikat menjawab perkataan mereka itu, permohonan mereka itu setelah 1000 tahun. Bayangkan, ba'da alfi sanatin, setelah 1000 tahun, bayangkan jemaah. Dan jawabannya bukan jawaban menggembirakan, bukan jawaban yang menyenangkan, bukan jawaban yang menenangkan. Apa jawaban mereka, para malaikat ini? Innakum, kata malaikat Malik, qala innakum makithun. Ini jawabannya ternyata jemaah. Qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di situ, akan tetap di situ, di neraka itu. Ya Allah. Dan ini jemaah, semuanya adalah bergantung amal perbuatan di dunia ini. Oleh karenanya mari kita saatnya di dunia ini membuktikan kepada Allah bahwa kita ini adalah orang yang baik, termasuk terutama yang berbicara ini juga. Dan semoga kita semuanya ini tergolong kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah. Jemaah Masjid Al-Iman yang kami muliakan, kita selalu perbanyak memohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita ini digolongkan kepada hambanya yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Selalu mendapat bimbingan dari Allah, selalu mendapat pertolongan dari Allah, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak jemaah. Semoga duduk kita ini dinilai ibadah.
menjadi pemberat timbangan di akhirat nanti, pemberat kebaikan kita, penyebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk orang yang dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kenikmatan, panggilan kebahagiaan, panggilan kegembiraan yang menenangkan jiwa. Cukup jemaah nggih? Cukup insyaallah. Kalau ada persoalan atau pertanyaan mungkin satu, enggak apa-apa. Tapi kayaknya jelas ya kayak tema seperti ini. Tapi misalnya ada mau yang disampaikan, tidak ada masalah. Dari kami terima kasih banyak, kami cukupkan, terima kasih banyak sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Mir tadi 55 ditutup katanya. Semoga ini barokah dan bermanfaat. Terima kasih banyak jemaah. Mohon dimaafkan nggih kalau ada ungkapan kosakata kurang menarik atau belum tidak sopan misalnya. Dimaafkan nggih? Dimaafkan semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ta'ala rabbul arsyil karim lima yuhibbu wa yardah wa yanfa'ana bima 'allamana. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu alaihi unib. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.